Baru kali ini ada anak-anak Down syndrome yang bekerja sebagai barista. Karena kita yakin bahwa setiap anak itu punya potensi, termasuk anak dengan Down syndrome sekalipun. Malah saya bangga gitu sama mereka. Saya tidak malu punya anak seperti ini. Justru saya tunjukkan ini loh Down syndrome. Sayang nggak sih sama mama? Sayang. Sayangnya gimana? Oh. Kalau omset sendiri kira-kira makin rame atau? Macam betul aja. Macam betul aja sekarang berada di coffee shop yang luar biasa bersama anak-anak istimewa. Baristanya Ikhlas adalah penyandang Down syndrome dan sekarang akan buatin kopi yang paling enak yang dibuat oleh Ikhlas. Udah siap belum? Siap. Siap ya? Oke. Kita cobain. Kita nanti juga ngobrol-ngobrol dengan mereka semuanya. Hanya di Macam Betul Aja. Halo Ikhlas. Halo Ibu Ani. Halo Bang Adi. Bang Adi namanya dek. Iya. Iya, Ikhlas. Ikhlas umur berapa sih, Bu? Berapa kamu belum deh? Udah 22. Iya. Udah punya pacar belum? Gimana rasanya jadi barista? Kalau barista senang. Ketemu banyak orang ya. Iya ketemu semua orang. Ibu udah berapa tahun, Bu, jadi barista, Bu? Untuk belajarnya udah dimulai di 2021 pada saat pandemi. Oke. Jadi kami belajarnya online dulu. Oh gitu. Karena kan pandemi nggak boleh kemana-mana. Jadi kami belajarnya di rumah, Zoom Oke, sama oke. gurunya. Oke. Nah 2022 baru mulai kita kelas, benar-benar kelas. Pertama kali kerja kapan? Di sini di Desember 2023. Jam kerjanya? Jam kerjanya untuk saat ini kami ada 7 anak yang di sini. Ah, Jadi ada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. oke. Iya, jadi memang dimulai dari jam 10 sampai jam 3 sore. Kami tiap hari ada 2 shift pada hari tersebut. Berarti jam 10 sampai jam 3 sore. Sekitar jatuh satu anak sekitar 2,5 jam. 2,5 jam. Iya. Memang dibatasi? Karena anak-anak penyandang Down syndrome itu mungkin daya tahannya tidak seperti yang kita biasa ya. Oke. Jadi kalau 8 jam mungkin belum kuat Belum ya. kuat. Tapi pelan-pelan sih kita tambah. Ayo anaknya kan tiap anak berbeda ya kemampuannya. Kamu udah capek belum? Masih mau lagi? Boleh, ayo. Jadi nggak apa-apa, yang penting standarnya sih 2,5. Tapi Ikhlas capek nggak kalau kerja? Kalau itu nggak capek. Nggak capek, seru ya. Iya. Lebih seru di rumah apa di tempat kerja? Bekerja. Oh. Yang buat seru apa nih, Ikhlas? Bikin minuman. Bikin minuman, ketemu tamu. Iya ketemu. Banyak teman-teman juga di sini. Iya ada. Oh gitu. Punya teman baru ya, banyak kenalannya di sini kan. Iya. Ya sekarang kenal sama Bang Adi juga kan? Iya emang ada. Kemarin cuma lihat di YouTube ya. Sekarang lihat beneran. Ikhlas, ini kamu Iya. biasanya paling suka buat kopi apa nih? Buat kopi, americano, cappuccino. Oh. Ada avocado. Avocado. Kopi. Oh gitu. Ada Apalagi keren. kopi kamu keren. Oh ada. Itu kopi Itu apa? kopi susu gula aren, di sini namanya kopi kamu keren. Oh, kopi susu gula aren. Oke. Ikhlas, kesulitannya apa sih kalau lagi bekerja? Kesulitan itu bisa. Apa kesulitan? Kesulitannya Oh, apa? Maksudnya yang susah apa? yang susah apa ketika yang susah itu Kalau bikin apa? cappuccino. cappuccino? Cappuccino. Kenapa? Bikin Itu- foamnya ya? Foam itu pakai susu. Susu yang di steam gitu kan. Oke. Agak susah ya. Karena dianya harus ada artnya juga nggak sih? Ya, Ada latte Oh. artnya juga belajar. Bisa. Bentuk apa? bentuk kayak bunga. Love? Love Itu belum. bisa. Oh gitu. Masih pakai pen. Oh gitu ya. Wow, luar biasa. Tapi sebelumnya katanya Ikhlas dan teman-temannya ini berada dalam satu komunitas, organisasi. Iya, kami tergabung dalam POTATS. Potats. Jadi Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Oke. Nah, di situ kami itu punya rumah berkegiatan namanya Rumah Ceria Down Syndrome. Oke. Nah, di situ salah satunya belajar barista ini. Oh. Jadi barista ini sudah belajarnya udah 6 tahun. Oh, udah lama ya. Dan anak-anak kami ini belajarnya nggak pernah berhenti. Karena ya harus stimulasi terus kan. Oh gitu. Karena kalau penyandang Down syndrome itu kalau dia berhenti
ya lupa gitu. Jadi ya walaupun tetap bekerja di sini, kami seminggu sekali tetap belajar Di Potats di tadi. Potatnya tadi. Persatuan Orang tua, orang tua dengan anak dengan Down syndrome. anak dengan Down syndrome. Iya. Artinya ini komunitas yang orang tua dirikan sebenarnya awalnya. Pokoknya yang punya anak Down syndrome aja. Semuanya. Dan Iya. akhirnya di sana mereka Kami punya ruang berkegiatan, Hah? tapi ya nggak semuanya bergabung ke situ karena kan kami di seluruh Indonesia ada di 10 provinsi udah ada kelompoknya. Jadi kan kebetulan di Jakarta ini di kantor kami dijadikan tempat berkegiatan, ada barista, ada nari, karate. sesuai dengan bakatnya masing-masing. Iya. Oke. Tiap anak kan beda-beda minatnya ya. Ini pertama juga kita trial dulu, coba kamu seneng nggak sih gitu. Ternyata suka gitu. Kalau ada yang nggak suka ya nggak mau lagi. Gitu. Ibu hingga akhirnya ikhlas jadi seorang barista. Ibu gimana pandangannya? Menurut saya itu ya pencapaian yang luar biasa ya untuk seorang penyandang Down syndrome. Ini belajarnya memang nggak boleh nggak boleh berhenti memang. Jadi di rumah continuity. Jadi pada saat pandemi itu yang beruntungnya karena kita belajarnya di rumah, berarti kan ada yang dampingin. Iya. Pada saat itu otomatis kita ikut belajar kan. Nah itu sangat membantu pada saat misalnya udah di kelas di sana, pas di rumah ya coba lagi yuk gitu. Kita punya bahan gitu. Anak berkebutuhan khusus kita yang kemudian akhirnya bisa mendapatkan penghasilannya sendiri, dikaryakan. Iya. Gimana perasaannya? Bu? Ya senang banget sih. Terus terang senang sekali. Kita bukan ngeliat nominalnya dulu ya, tapi bahwa anak ini mempunyai penghasilan ya. Kita berharapnya nanti ke depannya nggak cuma mereka, anak-anak disabilitas juga punya mandiri finansial. Iya. Intinya kan seperti itu. Iya. Ya dimulai dari sini. Gitu. Ya siapa tahu bisa nanti berwira swasta dengan keahliannya ini, itu juga nanti kita juga kepengennya seperti itu. Wow. Orang tua dengan anak Down syndrome aja kita mungkin mikir ya Bu, ini anak mau seperti apa nantinya. Tapi luckily sekarang ada usaha yang menerima mereka. Iya, itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Cita-citanya apa sih? Sebenarnya ikhlas. Iya. Emang Pengen mau jadi jadi apa? barista. Jadi barista. Oh iya. Iya. Nah, nanti ini setelah udah di kafe ini, rencana mau buka kafe sendiri? Rencananya iya. Oh gitu. Minta modalin sama mama ya. Iya nih biar bisa beli mesinnya dulu. Nah, Ibu setelah akhirnya bekerja di sini dan kemudian Ibu harus tetap mantau nih kayak gini ngantarkan, jemput. Iya, saat ini anak-anak kami memang ada sih teman-teman yang cuma dianterin tinggal gitu ya. Kebetulan ya waktu 2,5 jam. Kebetulan rumah saya agak jauh jadi ya udah saya tunggu. Kebetulan saya juga penanggung jawabnya di sini untuk yang dari Potats, jadi paling saya juga memantau anak-anak ini kerjanya benar apa enggak ya gitu kan. Jangan sampai kami sudah bekerja di sini, kantor kopi kami sudah menerima kami dengan baik, anak-anak juga harus konsisten baik. Gitu kan. Jadi kami harus saling menjaga dong. Jangan gara-gara anak kami, kopi kamu jadi jelek gitu kan. Jadi kita juga kepengen sama-sama maju. Gitu. Wow, luar biasa. Harus ini gitu kan, saya sinergi kan. Benar, saya tidak melihat ini sebagai sebuah cinta seorang ibu saja, tapi profesionalitas dari Potats ya. Potats tadi yang kemudian menjaga anak-anak ini semuanya tetap produktif di tempat kerjanya masing-masing. Iya, jadi saya juga harus menjaga bahwa pada harinya misalnya anak-anak ini kan kebetulan agak rentan juga sering sakit atau apa. Jadi pada saat izin ada yang nggak masuk, oke saya siap, harus ada yang gantikan. Jadi nggak boleh kosong pada saat jadwal anak-anak ini. Jadi anak-anaknya harus ada pada saat jadwalnya. Entah bukan yang jadwal dia, tapi harus ada penggantinya. Gitu. Jadi pada hari jadwalnya harus ada yang kerja. Gitu. Dan itu ibu yang Iya, pantau. saya pantau. Kebetulan mereka kan ini ada 7 anak nih yang sekarang di sini gitu. Biasanya kalau hari biasa 2 per shift-nya. Tapi kalau memang 1 ya nggak apa-apa. Yang penting ada. Kalau misalnya ada 1 yang bisa nambahin, lebih baik gitu. Wow, luar biasa. Kenapa ngantuk? Dingin ya, minum dulu kopinya, minum kopinya. Kopinya diminum. Minum kopinya. Hangat kok. Wow. Ini Kindle nih, jadi tangan kiri minumnya. Oh gitu. Ya udah silakan. Minum pelan-pelan, bismillah. Oke, enak nggak? Enak. Americano pahit ya? Iya. Pahit ya. Pahit. Sayang nggak sih sama mama? Sayang. Sayangnya gimana? Oh. Ikhlas. Senang nggak sih selama ini ditemenin sama mama? Senang. Tapi kan ibu ada kegiatan lainnya yang harus sibuk segala macam, tapi harus tetap nemenin ikhlas. Iya tetap.
Tetap Jadi nemenin. aku dulu kan kerja, Mm-mm. baru pensiun 3 tahun lalu. Oke. Jadi bener-bener full nemenin dia emang baru 3 tahun. Baru 3 tahun, oh gitu. Jadi Luar saya biasa. kerja full pensiun murni di 3 tahun lalu. Jadi mulailah pada saat mulai pandemi kan saya WFH bisa nemenin dia pas Zoom. Nah pas setelah pensiun tugas saya nganterin dia. Tapi kan bukan cuma Ikhlas saja, masih banyak Ada yang kakaknya oh gitu. satu tapi sekarang udah mulai kerja. Oke. Iya. Gitu. Walah, dia mukanya seneng mukanya. Senang dianterin ibu ya. Tapi kalau Ikhlas sebenarnya senengnya ditemenin atau ditinggal sih waktu kerja? Senangnya ditunggu apa ditinggal? Tinggal bisa. Ditinggal Oh, gitu. bisa. Sudah pernah ditinggal Pak. Jadi saya pernah, dia juga udah pernah magang di Hotel Grand Melia Heeh. hampir setahun. Wah. Nah itu saya tinggal. Jadi barista juga. macam-macam di F&B-nya pernah. Oke. Kemudian juga di business center-nya juga pernah. Karena saya nggak mungkin bisa di sana. Jadi pagi saya drop, saya pulang nanti jam 1 siang saya jemput lagi. 3 jam ya, 2,5 ya. 3 jam sampai 4 jam waktu itu. Ikhlas, capek enggak sih sebenarnya kerja? Kalau kerja itu enggak. Enggak, Enggak sulit. Hah? Enggak sulit. Capek enggak ditanya Capek sama Bang Adi? enggak? Iya. Kadang Capek banget. Itu biasanya ada gesekan nggak sih Bu sama yang bekerja di sini yang orang normal, mohon maaf? Oh ya, barista utamanya mungkin di Kopi Kamu ini mereka sudah mempersiapkan juga untuk bekerja sama dengan kami. Oke. Jadi bahkan di meja-mejanya juga ditulis kalau Anda ingin dilayani oleh penyandang Down syndrome, mohon kesabarannya. Oh gitu. Ada ditulis begitu. Berarti pelanggan juga udah tahu dong Iya. kalau mereka dilayani. Iya, jadi Down di syndrome. mejanya udah ada Mika di situ tulisannya Oh, seperti gitu. itu. Jadi kalau memang agak lama, misalnya ya pesanan cuma 1 atau 2, ya mereka yang bikin. Sumpah keren deh Ikhlas. Nanti ajarin buat kopi ya. Iya, Bi. Boleh. Saya aja nggak bisa ini. Pengalaman sama pelanggan apa aja biasanya? Biasanya diajak apa kalau sama Diajak foto. Diajak foto. diajak Ada yang foto. gangguin nggak? Ikhlas ganteng gitu. Enggak ada. Nggak ada. Semua baik ya. Semua Iya, baik, ya. baik. Ikhlas selain tadi pengen punya coffee shop sendiri, cita-cita kedepannya apa sih? Mungkin untuk Ibu. Dari baristanya itu Pengen jadi apa kalau punya kafe terus mau ngapain? Katanya kalau nanti aku punya kafe, ibu yang kerja, aku jadi bosnya. Oh gitu. bosnya. Oh gitu. Lah ibunya kan udah tua, kasihan. Capek. Aku bosnya aja Bisa. katanya. Bisa itu dibayar. Biar bisa dibayar ya. Ibu, sebenarnya kita balik lagi cerita ini ke organisasi komunitas ya Bu ya? Komunitas ya. Komunitas Yayasan, tadi. ya. Ha. Pertama kali ketemu Kopi Kamu ini gimana ceritanya? Jadi tahun kemarin di bulan Juni 2023 ada Pondok Indah Festival. Oke. Nah, kami dapat jatah booth bazar di situ. Oh. Kami siap 1 hari dari pagi sampai malam. Mhm. Kami siapin jadi anak-anak ini membuat minuman, meracik minuman. Nah, kebetulan ownernya lihat, kami jam 8 pagi udah buka nih. Owner Kopi Kamu. Owner Kopi Kamu, kebetulan Oke. tinggal di sana. Hmm. Dia lihat, ini beneran nih anak penyandang Down syndrome bisa meracik minuman Oke. gitu kan. Menurut dia lihat pagi beli, terus siang-siang beli lagi gitu. Oh Loh, gitu. Pak tadi udah beli saya bilang gitu. Iya, Penasaran. penasaran. Nah, mulailah kemudian berapa bulan kemudian diajak collab kan. Tapi ya itu kami ragu kan, apa bisa benar anak kami ini bekerja di sini Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, terus ya udah belajar dulu. Jadi pada saat jadwal kami latihan di hari Rabu, kami pindah ke sini. Oh, Untuk gitu. beberapa anak yang memang kami anggap sudah mampu, ayo belajar ke Kopi Kamu, lihat mesinnya. Nanti kalau ketemu orang harus seperti apa gitu kan. Oke. Kemampuannya dia seperti apa, seperti itu. Jadi 1 bulan kami belajar, terus kata ownernya Pak Rocky, ayo udah ayo, kapan? Besok bulan November, belum siap saya takut kami. Ya udah 3 Desember 2023 kami resmi di sini. Potats ini jadi outsourcing-nya ya. Ya, outsourcing-nya yang di Kopi nyiapin, Kamu. yang nyiapin tenaga kerja dari teman-teman Down syndrome itu Iya. sendiri. Wah. Nah ini luar biasa, Kopi Kamu juga sudah menyiapkan sempat kan apa mejanya seperti ini. Jadi kebetulan gurunya kan juga konsultan kafe gitu. Mejanya gimana ya? Anak-anak ini kan cenderung pendek ya Pak. Oh. Jadi mejanya mungkin agak rendah supaya Oke, mereka pada oke. meracik ini sampai disiapin seperti itu di meja di situ barista
ada banner, ada brosur segala macam, itu kan luar biasa banget. Iya, iya. Buat kami itu udah sangat terhormat sekali. Wow. Penghargaan yang luar biasa terhadap anak-anak kami. Iya. Ya itulah, kita harus profesional, kita juga harus baik, gitu kan Pak? Oh. Harus ada imbal hasil, Iya, iya. imbal balik ya dong. Iya, benar-benar. Karena dengan kita bisa diterima sejajar dengan orang lain aja, itu apresiasi yang luar biasa untuk anak-anak kita Iya, ya Bu. anak-anak kita. Itu job desk-nya ada yang beda-beda nggak sih sama teman-teman pekerjaan yang lain? Untuk di sini sih tidak, sama aja. Mereka juga harus kami bilang informasikan, tidak hanya membuat, menyajikan, kalau sudah selesai diangkat dan meja pun dibersihkan, harus bisa semuanya. Kan kalau harus begitu kan, Iya, seperti iya, yang iya. umum ya, kami anak-anak pun juga harus bisa. Bahkan cuci piring juga bisa. Mereka bisa. Bisa. Emotion quality-nya udah bagus nih. Soalnya biasanya, mohon maaf nih, mereka kan cenderung ya tidak bisa kontrol emosinya itu sendiri. Gitu. Kalau penyandang Down syndrome agak lebih kalem ya Pak. Nah. Tapi memang ada yang moody juga Iya, gitu moody, kan. ya. Bilang, kalau ada dikerasin dikit ngambek gitu. Oh nggak apa-apa, kita kata harus pelan. Mungkin juga usia juga mempengaruhi. Kan rata-rata yang di sini udah di atas 20 ya. gitu. Jadi udah lebih kalem. Oh, udah dewasa ya. Udah dewasa. Merasa sudah dewasa gitu. Biasanya kendala apa sih Bu yang ditemuin sama teman-teman Down syndrome sendiri? Kemampuan anak-anak ini berbeda-beda. Jadi di sini, nah pada saat menunya apa? Nggak semuanya juga bisa membaca Pak. Oh. Jadi ada yang bisa baca. Iya. Jadi makanya harus latihan terus, karena apa? Menghafal jadinya. Oh. Menu ini isinya apa aja. Dan harus seperti itu terus ya gitu. Iya. Ya kan dia kan karena rutinitas, anak-anak ini justru kalau rutinitas akan lebih mengerti Oh, gitu. gitu. Makanya kan nggak boleh berhenti belajarnya. Iya, berulang terus ya. Berulang. Wow. Nggak boleh kapok. Belajar terus kan, Dek? Ibu, Iya. gimana perasaannya punya anak Down syndrome dan sekarang di usia 22 tahun? Dari awal ya, selesai namanya udah ikhlas ya. Sudah ikhlas. Di awal memang begitu tahu, memang dari lahir sudah tahu. Cuman terus ke depannya saya mau sekolah kemana, ya kan, mau apalagi kegiatan yang harus diikutin sejak awal itu, ya pertama kali karena dia punya banyak, biasanya anak-anak ini punya penyakit penyerta. Jadi dia penyakit penyertanya jantung. Berarti harus koreksi dulu jantungnya. Oke. Udah operasi. Bayi sudah operasi, nah lanjut sampai sekolah. Dan sekarang pun masih sekolah juga. Oke, sampai sekarang. Sekolah. Berarti nggak cukup di potat saja? Iya. Wow. Sekolahnya cuma seminggu 2 kali. Nah itu lebih kepada keterampilan. Keterampilan, contohnya dianya di... Melukis. Oh, berarti selain barista bisa melukis? Bisa. Melukis apa? Biasanya kamu melukis apa? Melukis yang baru ini Apa gambarnya? kayak cup Cup gini. Ya sebelumnya Oh. apa? Pantai. pantai Bisa. bisa. Wah, mantap, luar biasa. Jadi- Tepuk tangan dong, ikhlas. Luar biasa tuh. Itu Tante Oce-nya nggak bisa ngelukis. Jadi memang harus begitu. Jadi harus ada apa? Line ya. Jadi nggak cuma satu. Keterampilan ya, kita mencoba kan awalnya ini anak ini sebetulnya bisa enggak gitu kan, kemudian dia bisa baca tulis, jadi belajar desain grafis juga sederhana, ngetik juga bisa, Wow. Excel Word bisa, jadi Pintar dong, ikhlas. Ya. Iya Bang Di. ya, Potat sendiri tahun berapa sih? Tadi 2020 ya? 2021. 2021 untuk ikhlas belajar. Kalau Ah. Potatnya sendiri berdiri tahun 2003, berarti Oh, sudah udah lama 21 tahun. Wow. Iya. Berarti anggotanya udah banyak sekali ya, Bu ya? Mungkin ada 3.000-an barangkali ya. Wow. Sekitar Dan Ibu segitu. salah satu pengurus di Jakarta. Ya di Jakarta. Iya. Wow, luar biasa. Ya saya bergabungnya itulah baru 3 tahun kemarin kan. Jadinya saya tadinya hanya anggota pasif, hanya datang pada saat kegiatan-kegiatannya Potats gitu kan. Kami setiap tahun pasti mengadakan ada pada Hari Down Syndrome Sedunia di bulan Maret, sama nanti di Down Syndrome Awareness Oktober. Kami biasanya adain acara besar. Nah itu datangnya cuma di situ-situ aja karena Oke. kerja. Nah sekarang ikut terjun langsung, ngapain ya, bantuin mereka. Wow, luar biasa. Dan mudah-mudahan semakin banyak lagi Potats ataupun organisasi serupa yang bisa mempersiapkan anak-anaknya untuk nanti diterima di dunia pekerjaan Iya, jadi profesional. kita pikir harus mempersiapkan anak-anak ini berketerampilan. Kerja profesional kan tidak harus kantor ya. Iya. Jadi
memang kami butuh tuh tempat pelatihan-pelatihan yang bisa mengajarkan anak-anak kami untuk lebih punya kemampuan. Dan memang harus ada guru yang sabar. Iya, itu paling penting. Itu paling penting, Bu, Iya. karena mereka kan mood swing ya. Iya, ini gurunya Bu, mantuk. Gurunya ini kan anak-anak ini belajar barista yang pertama udah 6 tahun. Guru dan masih ada, dan anaknya masih belajar juga sekarang. Oh iya. Iya, yang termasuk yang salah satu kerja di sini murid dari yang pertama. Oh, gitu. Sekarang usianya sudah 25 tahun Wow. anaknya gitu. Bu, di Potats ini tadi ada keterampilan apa aja? Menari, barista. Yang sudah keluar bekerja di tengah masyarakat baru barista. Barista, tapi ada beberapa yang sudah magang. Oh gitu. Ting.web itu juga ada yang bekerja di situ. Ting.web itu Sebagai kayak desain-desain gitu desain ya. grafis Iya. ya. Oke. Kemarin mereka awalnya ngajak untuk magang anak-anak Oke. ini belajar diajarin bikin Canva gitu kan, Oke. desain-desain seperti itu. Oke. Ternyata ada yang memang ada juga yang lulusan universitas loh. Oh. Teman kita ada yang lulusan sarjana keperpustakaan. Oh gitu. Iya. Tapi Jadi Down syndrome. Down syndrome. Wow. Jadi ada juga yang mampu bersekolah seperti itu. Nah kalau Ikhlas untuk secara ijazah cuma sampai SMP doang, paket B. Makanya pas begitu mau sekolah lagi, sekolahnya tanya perlu ijazah lagi nggak? Saya pikir kalau bukan ijazah lagi yang diperlukan, tapi keterampilan apa yang dia mampu Iya. untuk kedepannya supaya dia bisa lebih mandiri. Iya, karena udah di usia 22 tahun Ya, juga kan. 22 tahun. Ibu atau Ikhlas deh, harapannya nih untuk semua masyarakat di Indonesia nih, Ikhlas yang nonton tayangan ini. Ini kan seluruh Indonesia nonton ini. Wow, Keren kan? loh. Ikhlas ingin nyampein apa ke mereka semuanya? Semangat belajar terus. Biar Biar apa dong? Biar pintar. pintar. Kayak Ikhlas. Kalau dari Ibu, kan banyak nih orang tua di luar sana yang mungkin, maaf, masih malu, Iya. belum ikhlas. Iya. Seperti Jadi itu. memang sebetulnya dari orang tua adalah keterbukaan. Saya tidak malu punya anak seperti ini. Justru saya tunjukkan ini loh Down syndrome. Kalau nggak tahu Down syndrome ya saya jelasin Down syndrome itu apa gitu kan. Nah kalau untuk harapan kedepannya, adanya Kopi Kamu ini juga memberi inspirasi kepada orang tua mungkin yang anaknya masih kecil-kecil. Nanti anak saya bisa seperti ini apa enggak? Iya. Tapi kita harus sadar juga anak kita berbeda. Mungkin punya keterampilan lain yang lebih bagus lagi Iya, daripada yang di sini. Anak kita anak-anak hebat kok gitu. Wow. Jadi tetap semangat dan juga mudah-mudahan ada organisasi atau perusahaan yang mau menerima anak-anak kami, apa mungkin barangkali melatih anak-anak kami untuk bisa berdaya lebih baik lagi. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Ikhlas dan Ibu Ani. Karena makin kesini harapannya semakin inklusif. Iya. Tidak hanya orang-orang normal saja yang diperhitungkan, tapi juga banyak anak-anak kita yang memiliki kemampuan-kemampuan yang Iya. juga bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Iya Seperti betul. itu. Karena selama ini kan kalau yang disabilitas fisik nggak bermasalah ya Pak. Iya, Kalau anak kami kan disabilitasnya intelektual. iya. Jadi akan berpengaruh juga terhadap kerjanya, kinerjanya nggak akan sama dengan anak-anak biasa. Nah itu yang harus disebarluaskan kepada mungkin badan-badan usaha atau apa. Ini loh anak kami seperti ini. Mungkin pekerjaan yang rutin-rutin aja bisa kali yang rutin. Misalnya mungkin kayak di pabrik, mungkin kalau di luar negeri udah ada. Udah ada. Jadi Karena misalnya dia ulet-ulet. Ya. Iya. Tekun-tekun mereka tekun. Ya, jadi misalnya hanya melipat kardus atau apa seperti itu, mungkin bisa Iya. terus seperti itu. Ibu terima kasih banyak Iya. udah ngobrol-ngobrol. Ikhlas makasih banyak. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Ini Tos dulu kita. Oke. Aduh. terima kasih Bang Adi sudah memberi kesempatan kepada kami Iya. untuk juga sharing kepada orang tua. Silahkan, jangan takut, jangan malu. Anak-anak kita anak hebat. Anak istimewa. Iya. Wah, luar biasa. Ibu Ani dan Ikhlas. Tepuk tangan buat kamu sendiri. Sekarang saya ngobrol langsung dengan Pak Wuri. Beliau ini adalah barista utama dari Kopi Kamu dan juga Ibu Eliza, Ketua Umum Potats.
Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Anak syndrome. dengan Down syndrome. Boleh dong tepuk tangan kita. Wow, Pak Uri, Ya, ini pertama kali Bapak tahu bahwa Bapak akan ditemenin ya. sama anak-anak Down syndrome. Itu gimana perasaannya pada waktu itu, Pak? Ya awalnya sih saya agak bingung juga gitu ya. Bingung. Gimana cara kerjanya gitu Iya. kan. Tapi setelah training di sini, dia juga sudah agak mengerti gitu. Terus kita juga akhirnya coba untuk membantu juga gitu. Membantu kolaborasi antara Iya, keduanya. betul. Kesulitannya apa sih, Pak, pada waktu itu? Cuman akhir-akhir sih kesini ya mereka kalau buat kopi itu pesanan rupanya gula aren. Nah, Karena kan mereka juga suka lupa gulanya. Ketukar gitu banyak, maksudnya. gitu. Terus ketukar juga. Gitu. Wow. Tapi tetap kita harus dampingin memang. Iya. Gitu. oh berarti Pak Uri harus ekstra sabar nih. Iya. Karena mereka juga Itu berapa lama biasanya mereka buat? satu kopi paling 5 menit, 10 menit. 5 menit. 5 menit sampai 10 menit. Kurang lebih lah. Berarti sama Ya, kalau Pak Uri. Iya kita dampingin gitu. Karena kan Enggak, kalau Pak Uri sendiri berapa kalau menit? saya Pak, kayak kita biasa sih ya paling cepat lah 3 menit juga selesai. Oh gitu. Oh berarti tetap lebih lama ya Bu. Iya, betul. karena kita harus teliti juga. Pada waktu itu kepikiran barista kopi. Itu apa Bu idenya? Pertama kita berangkat dari, kita lihat apa sih bidang-bidang yang anak-anak ini kuasai gitu kan. Oke. Karena kan memang mereka ada hambatan intelektual juga. Jadi kita lihat bidang-bidang mana nih yang sekiranya bisa ditekuni. Oke. Memang pada saat itu booming tuh coffee shop gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi itu jadi inspirasi juga gitu ketika kita tuh lagi mau ke kelas. Jadi oh ternyata bisa nih ketemu guru yang cocok Oke. gitu, yang emang yang yakin bahwa anak-anak ini bisa dibina, bisa dikembangkan. Ya udah kita buka kelas barista itu. Biasanya kalau misalnya program-program kita bekerja atau magang, memang di awal-awal itu minggu-minggu pertama kami dari pengurus akan mendampingi. Oke. Ya kita juga kan ini dunia baru bagi anak-anak kita. Oke. Jadi kita akan lihat mereka bisa nggak nih menyesuaikan diri. Jadi kami menjembatani antara perusahaan sama si anak itu gitu kan. Tapi khusus di Kopi Kamu memang waktu itu 1 bulan pertama itu gurunya ikutan di sini ya Pak Uri ya, Pak Frans itu ya. Iya. Jadi untuk melihat nih kira-kira anak-anak bagaimana penyesuaiannya. Karena kan mereka juga masih belajar di Potas. Oke. Jadi apa-apa yang dirasa kekurangan di sini ya kita arahkan buat belajar di sana gitu. Jadinya biar sekali lagi kan kami juga tidak mau melepas begitu saja Iya. gitu. Jadi ya dan juga Pak Uri juga kita terus komunikasi Iya. anak-anak apa nih Pak kekurangannya gitu. Iya, iya. Dan alhamdulillah kok makin kesini lumayan makin baik ya Lumayan, Pak ya. iya. Dulu tuh suka ketukar-tukar pesanannya, dipesan apa, dikasih apa, terus kurang-kurang bahan. Misalnya saya pernah pesen leciti, lecinya nggak dikasih gitu kan. Oh, gitu. Tapi saya lihat kok makin kesini tuh anak-anak ini udah sebenarnya makin bisa dilepas ya Pak ya. Alhamdulillah sih ya. Oke, Nggak kelupaan lagi. Dari tamunya yang awalnya ya udah langsung ngopi dan tiba-tiba mereka harus kayak agak lebih sabar gitu. Itu gimana Tapi Pak? rata-rata sih mereka ini sih pada istilahnya terima lah gitu. Terima. Dengan tamu-tamu mereka itu. Oke, itu pelanggan sebelumnya. Iya, iya. Pelanggan yang baru ini membuat Sama gitu. juga, iya. Malah mereka pada senang. Ini viral Pak. Iya. Banyak yang memberitakan segala macam karena baru kali ini ada anak-anak Down syndrome yang bekerja sebagai barista. Kalau omset sendiri kira-kira makin rame atau Ya alhamdulillah sih mungkin berkah juga. berkah juga makin rame ya Pak ya? Iya. Karena banyak yang penasaran begitu ya Bu ya. Iya, iya. Untuk info menunya itu seperti apa Pak? Ada kita buat menu khusus, jadi biar gampang mereka bawa gitu. Oh. Ini mungkin salah satu yang tadi bagaimana Kopi Kamu itu mengakomodatif banget anak-anak. Jadi pada saat anak-anak kerja di sini tuh memang menunya tuh disesuaikan dengan Iya. menu yang kita biasa belajar di kelas. Oh gitu. Gitu. Jadi luar biasa ya segitu penerimaannya. Jadi menunya apa? Emang yang anak pelajari di kelas itu yang disajikan pada saat mereka bertugas. Oh. Malahan kita bikin daftar juga Iya. bahan-bahannya apa jadi biar bisa lihat juga. Oh gitu. Jadi nggak ketukar-tukar lagi Iya. gitu ya. Istilahnya contekan lah gitu. Contekan Iya. itu mereka luar biasa. Pak Wuri ini informasinya karyawan terlama bener Pak? Berapa lama Pak? Udah 15 tahunan mungkin ada ya. 15 tahun. Dan sekarang harus berhadapan dengan adik-adik Down syndrome. Hmm, Itu gimana Pak? senang aja. Senang aja Iya. ya. Luar Malah biasa. saya bangga gitu sama mereka.
bisa bekerja. Karena itu juga tujuan Potats ya Bu ya, bagaimana membuat mereka ini jadi ability ya. Iya, betul. Wow. Karena kita yakin bahwa setiap anak itu punya potensi, termasuk anak dengan Down syndrome sekalipun. Wow. Tinggal bagaimana kita yang di sekitarnya mengembangkan, memberikan kesempatan. Kami yakin anak kami dikasih kesempatan, mereka bisa menunjukkan kemampuannya. Pak Uri, ini mewakili dari Kopi Kamu yang udah mengakomodir, yang udah menerima anak-anak ini semuanya untuk bekerja. Mungkin untuk perusahaan ataupun badan usaha lainnya di luar sana, harapan Pak Uri seperti apa? Ya harapan saya sih kepada pengusaha-pengusaha kafe atau yang lainnya itu berkenanlah untuk mempekerjakan anak-anak ini, karena mereka juga butuh pekerjaan, butuh hidup yang layak seperti yang kita sama. Ini kayaknya harus kita viralkan lebih viral lagi. Ini kafe harus lebih rame lagi. Amin. Ya Bu, kita ajak masyarakat Indonesia semuanya wajib ke Kopi Kamu dan Amin. rasakan seperti apa kopi buatan dari anak-anak Down syndrome. Buat teman-teman masyarakat di luar sana, silakan datang dan kunjungi Kopi Kamu dengan barista Down syndrome ini. Biar teman-teman bisa lihat sendiri bahwa individu yang selama ini sering dipandang sebelah mata, nanti mereka jika diberikan kesempatan, mereka bisa loh menunjukkan bahwa mereka itu berharga, mereka istimewa seperti individu yang lainnya. Datang ke Kopi Kamu tiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, ketemu sama barista istimewa di sini. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Eliza, terima kasih Pak Uri. Terima kasih udah ngajari adik-adik ini Iya, semuanya, tetap sabar. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan ini bukan hanya pekerjaan dunia, tapi juga pekerjaan akhirat. Bagaimana kita memanusiakan manusia yang mereka semua itu adalah ciptaan terbaik dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya. Terima kasih Pak Uri. Iya. Terima kasih Bu Eliza. Sama-sama. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Macam betul aja.